1561, mayat perak bersayap terbang. Di dalam kabut hitam yang berputar-putar, pria berbibir merah dan bergigi mutiara itu berkata dengan dingin, Li Huang, bukankah aku sudah memberitahumu? Begitu kau di sana, jangan hubungi aku lagi. Tahukah kau berapa banyak yang telah kubayar demi dirimu kali ini? Jika kau terus menggangguku, akan sulit bagiku untuk menjelaskannya kepada orang-orang yang disebut saleh itu. Mendengar nada omelan pemimpin sekte, Li Huang sedikit bergidik, merasa agak takut. Dengan cepat, dia menegang dan berkata, pemimpin sekte, informasi kami salah, kami menemui masalah di sini. Chen Jingkui sudah mati. Apa, Chen Jingkui sudah mati? Pemuda itu meraung dengan suara rendah, lalu tiba-tiba tertawa aneh, hehehe, Li Huang, sepertinya aku perlu menilai kembali kemampuanmu. Jika kau mengacaukan tugas ini, kau tidak perlu kembali lagi. Tidak, pemimpin sekte, dengarkan penjelasanku, semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Menurut informasi, tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengancam kita bertiga, tetapi bukan itu masalahnya. Chen Jingkui meninggal secara tiba-tiba, dan kita dapat melihat 3 ahli tahap demigod di depan kita. Pasti ada pembangkit tenaga listrik tahap demigod lainnya yang tersembunyi di sini, dan sekarang dengan hanya 2 dari kita di tahap demigod, aku khawatir akan sulit untuk melawan. Ketika Li Huang mengatakan ini, Luo Su juga dengan gugup menambahkan, pemimpin sekte, Li Huang benar, hal-hal aneh telah terjadi akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan sesuatu yang berarti pada awalnya, namun semenjak Yang Chen muncul, serangkaian kejadian aneh terjadi silih berganti, membuat orang-orang sama sekali tidak tahu apa-apa. Pria tampan itu mengusap alisnya, wajahnya penuh dengan ketidaksabaran. Akhirnya, dia mendengus dingin dan meraung, cukup. Lihatlah kalian, kalian bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini. Namun, mengingat beberapa faktor yang tidak diketahui mungkin muncul, aku akan meminjamkan kalian lebih banyak kekuatan untuk terakhir kalinya. Karena orang-orang yang saleh itu, aku tidak bisa memberimu terlalu banyak, tetapi itu seharusnya cukup. Jika kalian mengacau lagi, hehe, aku akan membuatmu berharap kau mati. Mendengar perkataan pria tampan itu, Li Huang dan Luo Su saling bertukar pandang, keduanya merasakan bulu kuduk meremang dan bulu kuduk meremang di sekujur tubuh. Pemimpin sekte, apa maksudmu, kata keduanya dengan heran. Bawakan aku mayat, dan aku akan mengirimkan ide Flying Winged Silver Course milikku, menggunakan teknik Borrowing Course dan Reincarnation untuk terlahir kembali dalam mayat di sana. Di tempat itu, Flying Winged Silver Course milikku tidak akan mampu mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi kurasa tidak akan ada lawan di bawah True God Realm, kata pria tampan itu. Li Huang dan Luo Su tidak dapat menahan perasaan senang. Mendengar kata-kata Flying Winged Silver Course, rasa kurang percaya diri mereka sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan. Mereka sangat menyadari arti penting di balik mayat perak bersayap terbang karena ia merupakan salah satu zombie pribadi pemimpin sekte mereka yang telah berkultivasi selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun, dengan sejarah kuno yang tak terukur. Sekalipun hanya bisa mengerahkan sebagian kekuatannya, itu sudah lebih dari cukup. Tetapi kamu juga harus ingat bahwa jika kamu masih tidak dapat menyelesaikan tugas dengan bantuan mayat perak bersayap terbang, itu akan mewakili ketidakmampuanmu, dan sekte hantu ganas tidak membutuhkan orang yang tidak kompeten. Saat pria tampan itu mengatakan ini, suaranya menjadi sangat dingin. Ya, pemimpin sekte, dengan bantuan leluhur Fei, kita pasti akan menangani masalah ini dengan baik kali ini. Li Huang menegaskan dengan percaya diri, merasa bahwa dengan bantuan mayat perak bersayap terbang, mereka tidak perlu khawatir bahkan jika mereka menghadapi lawan dari alam dewa sejati. Beberapa tahap demigod bahkan lebih mudah. Baiklah, cukup bicaranya, siapkan mayatnya, kata pria tampan itu dengan dingin. Li Huang dan Luo Su tidak berani menunda dan bergegas mempersiapkan mayat. Bagi para penggarap hantu sekte hantu ganas ini, mayat adalah sesuatu yang selalu mereka miliki. Saat mayat itu muncul, lelaki tampan di dalam kabut hitam itu melantunkan beberapa patah kata, meskipun jarak di antara mereka sangat jauh. Kemudian, dia melakukan serangkaian gerakan tangan, melakukan sesuatu yang tidak diketahui. Namun, jelas bahwa kabut hitam tiba-tiba menjadi lebih padat dengan Yin Qi, dan jiwa yang terlihat langsung terpisah dari ruang dan bergabung ke dalam mayat dalam sekejap. Pada saat jiwa menyatu dengan mayat, mayat bergetar seakan-akan hidup kembali. Dengan cepat, mayat itu memutar badan dan lehernya 2 kali, seolah-olah berusaha menggerakkan tubuhnya. Yang paling penting, mayat yang tadinya tak bernyawa itu tiba-tiba ditumbuhi lapisan-lapisan rambut tajam berwarna perak di sekujur tubuhnya, yang tampak sangat menakutkan dan menyeramkan. Melihat perubahan bentuk mayat itu, Li Huang dan Luo Su buru-buru berkata dengan hormat, salam untuk leluhur Fei. Mereka tahu bahwa mayat ini telah berubah menjadi mayat perak bersayap terbang, dan auranya telah mencapai tahap demigod. Meski mereka berdua berada di tahap demigod, perbedaannya terlalu besar, cukup besar hingga membuat kaki mereka lemah. Mayat bersayap terbang menjilati bibirnya, mulutku sedikit haus dan butuh darah. Bawakan aku darah, semakin banyak, semakin baik.
Hehe, jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu dapat membiarkanku minum darahmu terlebih dahulu. Baiklah, aku menitipkan mayat bersayap terbang itu padamu. Sekarang pergilah cari apa yang aku inginkan. Pria tampan itu mengucapkan kata-kata itu dan menghilang ke dalam kabut hitam yang berputar-putar. Li Huang dan Luo Su tidak berani mengendur, membungkuk ke arah kabut hitam, dan segera berkata, "Leluhur Fei, mohon tunggu sebentar. Kami akan mencari darah untukmu." Dengan pikiran itu dalam hati mereka, mereka pun lari, nampaknya takut kalau mayat perak bersayap terbang akan mengincar darah mereka sendiri. Yang Chen tidak menyadari situasi di sisi ini. Dengan materi yang sudah dipersiapkan sepenuhnya, proses pelatihannya menjadi jauh lebih sederhana. Dalam waktu kurang dari 5 hari, ia telah menyempurnakan materi, memahami beberapa dasar yang diperlukan, dan setelah 3 hari berikutnya, ia mulai bertanya kepada Taois Lingqi tentang pertanyaan lain. Pada hari ke-10, murid ilahi Lingqinya hampir sepenuhnya berkembang. Alasan untuk kultivasi yang begitu cepat terletak pada kenyataan bahwa materi kultivasi tingkat pertama hampir sempurna dipersiapkan oleh Taois Lingqi. Sekarang, saat Yang Chen menggesekkan jarinya di depan matanya memancarkan cahaya yang tak terlihat. Kemanapun cahaya itu lewat, bahkan partikel terkecil pun terlihat dan terekspos dengan jelas, tak dapat disembunyikan. Yang Chen menjadi semakin gembira. Matanya kini dapat melihat detail dari segala sesuatu yang jauh, bahkan sejauh ribuan mil, dan tidak ada detail halus yang dapat luput dari pandangannya. Pendeta Lingqi benar-benar tidak berbohong padaku, murid ilahi Lingqi ini benar-benar kuat. Hanya dengan berkultivasi ke tingkat pertama, ia sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan kekuatan ilahi ini, aku dapat mengungkap banyak hal, Yang Chen menyeringai sambil tersenyum. Bab 1562, Efek Murid Ilahi Lingqi. Saat dia memikirkannya, Yang Chen berjalan keluar ruangan. Hong Yue, Yang Chen berseru. Tuan muda, Hong Yue muncul entah dari mana, berubah menjadi bayangan dan dengan hormat berdiri di samping Yang Chen. Yang Chen tidak langsung berbicara, tetapi menatap lurus ke arah Hong Yue. Hal ini membuat jantung Hong Yue berdebar kencang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Yang Chen padanya. Setelah beberapa saat, Yang Chen berkata, "Tunjukkan Ling Ying Juemu dan berubahlah menjadi bayangan dalam kegelapan. Biarkan aku melihat apakah kultivasimu telah berkembang." Hong Yue tidak tahu alasan pertanyaan Yang Chen, tapi dengan lembut menjawab, "Ya, Tuan muda." Saat berikutnya, dia mengeksekusi Ling Ying Jue dan mulai bergerak cepat di seluruh rumah besar. Kecepatannya luar biasa cepat, tetapi yang paling mengesankan adalah pemahamannya tentang Ling Ying Jue, yang tidak dapat ditandingi oleh banyak orang di klan bayangan. Dia sangat ahli dalam menggunakan bayangan yang bergantian. Mungkin orang dapat dengan mudah menemukan posisinya pada awalnya, tetapi setelah dia mengubah posisinya beberapa saat, hampir mustahil untuk menangkapnya. Inilah alasan Yang Chen tidak dapat menemukan Hong Yue ketika dia telah menemukan anggota klan bayangan lainnya di masa lalu. Sekarang setelah Hong Yue memasuki tahap Spirit Plate, penggunaan Ling Ying Jue-nya menjadi lebih kuat dan mengerikan. Yang Chen kini bersembunyi dan mencarinya. Tidak peduli apakah itu dengan mata telanjang atau penglihatannya, dia tidak dapat menemukan jejak Hong Yue. Jika dia tidak dapat menemukannya, akan sangat sulit bagi kaisar tahap Spirit Plate lainnya untuk menemukannya juga. Keahlian seperti itu mungkin tidak menjamin kemenangan 100% bagi Hong Yue melawan musuh-musuhnya, tetapi akan memastikan kelangsungan hidupnya. Sekarang, mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari murid ilahi Lingqi. Yang Chen meletakkan jari-jarinya di depan matanya dan menyeka. Saat berikutnya, cahaya redup terpancar dari matanya, menerangi seluruh detail rumah besar itu, sejelas siang hari. Dari daun terkecil hingga titik debu terkecil dan lokasi setiap bayangan, Yang Chen dapat melihat semuanya. Ia dapat mendeteksi fluktuasi sekecil apapun. Di sanalah kau. Mulut Yang Chen melengkung ke atas, dan dengan menjentikkan jarinya, dia melepaskan rantai petir, keluar. Yang Chen langsung meraih bayangan itu, mengejutkan Hong Yue, yang bertanya dengan bingung, "Tuan muda, bagaimana Anda menemukan saya?" "Haha, apakah kamu ingat bagaimana senior Lingqi menemukanmu?" Yang Chen menjawab dengan senyum ramah. "Maksudmu, murid ilahi Lingqi?" Hong Yue berkata dengan heran, "Tuan muda, apakah murid ilahi Lingqi benar-benar sekuat itu? Klan bayangan kita selalu dikenal karena penyembunyiannya, aku tidak percaya kau dengan mudah menembus teknik ini." Memang sangat kuat, menggunakannya, Yang Chen hendak menjelaskan ketika tiba-tiba sebuah ledakan yang mengejutkan dan mengguncang bumi bergema di seluruh area. Segera setelah itu, tanah mulai bergetar, dan fluktuasi kuat Qi sejati memenuhi udara, menyebabkan Yang Chen menjadi waspada dan dengan cepat berteriak, "Hong Yue! Keributan ini sama sekali tidak normal, dan sesuatu yang signifikan pasti telah terjadi. Dia harus waspada." "Baik, Tuan muda." Hong Yue tahu apa yang sedang terjadi, dia menyusut ke dalam bayangan Yang Chen dan menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Sementara itu, Yang Chen meninggalkan rumah besar bersama Hong Yue dan berkumpul dengan Kaisar Besar Huawu, yang juga merasakan keributan itu dan segera muncul. "Kaisar Agung Huawu, apa yang terjadi?" Yang Chen bertanya dengan bingung.
Kaisar Besar Huawu menggelengkan kepalanya, sama bingungnya dengan kejadian baru-baru ini. Aku tidak tahu, ayo kita cari pemimpin sekte dan lihat apa yang terjadi. Yang Chen mengangguk, dan bersama Kaisar Besar Huawu, mereka menuju puncak Yunhu. Ketika mereka tiba di puncak Yunhu, He Tan berdiri di puncak, memandang ke kejauhan. Menyadari kedatangan Yang Chen dan Kaisar Besar Huawu, He Tan dengan ramah berkata, kalian berdua ada di sini. Pemimpin sekte, kami baru saja mendengar suara keras. Apa yang terjadi? Apakah ada yang menyerang sekte wilayah utara kami? Tanya Kaisar Agung Huawu dengan rasa ingin tahu. He Tan menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak, keributan ini menyebar ke seluruh wilayah tengah, bukan hanya sekte wilayah utara kita. Yang Chen pun merasakan hal yang sama, setidaknya sekarang dia masih bisa merasakan tanah bergetar samar, meski intensitasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kaisar Besar Huawu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, lalu, apa ini? He Tan tidak memberikan penjelasan terperinci, tetapi hanya menunjuk ke suatu arah, dan Yang Chen serta Kaisar Besar Huawu langsung mengerti. Apakah kamu melihatnya? Kata He Tan dengan serius. Itu menuju ke arah pintu verifikasi Dao. Cahaya di sana sangat terang. Mungkinkah, Kaisar Agung Huawu terkejut, mungkinkah pintu verifikasi Dao sedang terbuka? Yang Chen juga menatap tajam ke arah itu. He Tan menunjuk ke arah pintu verifikasi Dao. Dengan kondisinya saat ini, meskipun dia tidak dapat melihat tampilan spesifik pintu verifikasi Dao dengan murid ilahi Lingqinya, dia masih dapat melihat garis besarnya. Dia merasakan aura kuno dan tak berujung dari pintu itu saat pintu itu terbuka perlahan. Setiap kali pintu itu terbuka sedikit lagi, bumi akan bergetar sedikit. Saat ini sedang dalam proses pembukaan. Pintu verifikasi Dao akan terbuka selama 5 hari, dan setiap pembukaan akan menyebabkan perubahan di bumi. Seperti ini terakhir kali, dan kali ini juga sama. He Tan memiliki lebih banyak pengalaman dan memberikan penjelasan yang masuk akal. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Besar Huawu menjadi bersemangat, pintu menuju verifikasi Dao, pemimpin sekte wilayah utara kita telah menderita kerugian selama pertempuran melawan ras iblis dan sekte hantu ganas. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Ya, meskipun keluarga kerajaan telah menjanjikan kita 20% bagian dari keuntungan, lebih praktis untuk menyimpan keuntungan di tangan kita sendiri. Saat ini, mereka hanya menjanjikan ini kepada kita karena sekte hantu ganas. Setelah masalah itu diselesaikan, saya khawatir tidak akan seperti ini lagi. He Tan menggelengkan kepalanya. Yang Chen tidak membantahnya, karena He Tan memang ada benarnya. Tidak ada persahabatan yang mutlak di dunia ini. Baiklah, kalian berdua harus bergegas dan bersiap juga. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dalam 5 hari ini. He Tan berkata dengan serius. Yang Chen mengetahui pentingnya masalah ini dan pergi bersama Kaisar Besar Huawu untuk mempersiapkan perjalanan mereka ke pintu verifikasi Dao. Semua orang merasa kagum, berhasrat, dan mengejar tempat yang dikabarkan dapat memberikan kesempatan bagi pembangkit tenaga Spirit Plate Stage untuk mencapai keilahian. Yang Chen tidak terkecuali. Legenda mengatakan bahwa Zhang Suelian mencapai alam dewa sejati dengan mengandalkan pintu verifikasi Dao. Dia juga ingin memasuki dan menjelajahinya sendiri. Dengan itu, Yang Chen kembali ke rumahnya dan mempersiapkan semua hal yang akan dibutuhkannya, termasuk jimat roh dan barang-barang lainnya, untuk perjalanan tersebut. Setelah itu, dia melepaskan Kei dari ruang sungai mengalir 8 ujung. Bab 1563, menuju pintu verifikasi Dao. Ketika Kei dilepaskan dari ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir, dia bertanya dengan wajah bingung, Yang Chen, apa maksudmu dengan ini? Kei, kali ini jangan ikut aku ke pintu verifikasi Dao. Yang Chen menjawab dengan serius. Kenapa? Kenapa kau tidak mengizinkanku pergi bersamamu? Kei cemberut, sambil melingkarkan lengannya di bahunya. Dia tidak peduli dengan harta karun dan misteri di dalam pintu verifikasi Dao. Faktanya, dia selalu mendapatkan bagian yang adil dari harta karun itu ketika bersama Yang Chen, yang tidak pernah memperlakukannya dengan tidak adil. Pasti ada alasan untuk tidak membiarkannya pergi. Tetapi dia hanya ingin bersama Yang Chen dan tidak ingin tertinggal. Yang Chen memaksakan senyum dan berkata, saya selalu merasa bahwa perjalanan ini mungkin disertai dengan banyak bahaya dan hal-hal yang tidak diketahui. Jadi saya pikir akan lebih aman bagi Anda untuk tinggal di sini. Perkataannya menyentuh hati, karena intuisinya mengatakan bahwa ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui dalam perjalanan ini. Kei, setelah mendengar ini, menjadi agak senang. Dia mengedipkan matanya yang besar dan berkata, kamu khawatir padaku, bukan? Yang Chen merasa tidak nyaman ditatap oleh mata Kei yang berkaca-kaca, tetapi dia menjawab dengan jujur, ya, itulah alasannya. Baiklah, karena aku, Kei, sangat pengertian, silakan saja. Aku akan tinggal di sini dan menjaga rumah untukmu. Kei melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dan menangis di saat yang sama, tidak pernah menyangka wanita keras kepala ini akan begitu mudah ditenangkan. Dia juga diam-diam bersyukur dan berkata, terima kasih.
Setelah percakapan mereka, Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Kai dan meninggalkan istana untuk bergabung dengan Kaisar Besar Huawu dan Kaisar Hetan. Begitu mereka bersatu kembali, mereka bertiga langsung menuju lokasi pintu verifikasi Dao tanpa penundaan. Bukan hanya sekte teritori utara saja, tetapi juga kekuatan-kekuatan besar di wilayah tengah dan mereka yang telah menerima berita lebih awal dari daerah-daerah lain semuanya bergegas menuju pintu verifikasi Dao setelah mengetahui pembukaannya. Beberapa orang, bahkan lebih bersemangat, telah menunggu di depan pegunungan tempat pintu verifikasi Dao berada beberapa hari sebelum pembukaannya. Sekarang, dengan pintu verifikasi Dao yang perlahan terbuka, banyak sekali individu dan kekuatan kuat yang bergegas menuju ke sana. Ketika Yang Chen dan Sekte Wilayah Utara tiba, area di depan pintu verifikasi Dao sudah penuh dengan orang, dengan banyak sekali master dan orang kuat di antara mereka. Akan tetapi, karena pintu verifikasi Dao belum sepenuhnya terbuka, bahkan para master dan orang-orang kuat ini tidak punya pilihan selain menunggu di luar. Ketika Yang Chen dan ketiga kaisar tiba, mereka menyebabkan kehebohan di antara orang banyak. Lihat, itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini. Sekte Wilayah Utara telah tiba. Banyak orang berdiskusi, sementara Yang Chen dan yang lainnya bersikap rendah hati. Mereka menemukan tempat di depan pintu verifikasi Dao, dan tidak seorang pun berani mengganggu mereka, mungkin mempertimbangkan prestise Sekte Wilayah Utara. Yang Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak orang di depan pintu verifikasi Dao. Tidak hanya ada orang-orang kuat di tahap Spirit Plate, tetapi juga ada master alam bela diri surga di antara mereka. Heaven Martial Realm memang bisa dianggap master, tapi jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, mereka masih jauh tertinggal. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang dari alam bela diri surga di sini? Yang Chen bertanya dengan bingung. Hal yang sama terjadi saat terakhir kali pintu verifikasi Dao dibuka. Hetan berkata sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, kebanyakan dari mereka ingin mencoba peruntungan dengan memanfaatkan kekacauan, tetapi tidak semudah itu untuk masuk. Yang Chen tidak mengerti tetapi tidak bertanya lebih lanjut. Dia lebih penasaran dengan situasi Sekte Hantu Ganas. Namun, setelah memindai area tersebut, dia tidak dapat menemukan anggota Sekte Hantu Ganas. Itu tidak benar. Bukankah anggota Sekte Hantu Ganas sudah datang? Yang Chen bertanya-tanya. Dia tidak percaya bahwa anggota Sekte Hantu Ganas tidak akan datang. Alasan mengapa dia tidak menemukan mereka adalah karena mereka belum datang atau karena mereka menyamar. Sayang sekali kultivasi murid ilahi Lingki milikku tidak cukup baik untuk mengenali penyamaran mereka. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Sekte Hantu Ganas masih merupakan masalah terbesar dan faktor yang paling tidak stabil dalam perjalanan menuju pintu verifikasi Dao ini. Seperti yang dipikirkannya, semakin banyak pasukan yang tiba di gerbang verifikasi Dao. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah Sekte Gunung Zen. Seperti Sekte Wilayah Utara, Sekte Gunung Zen membawa 3 kaisar agung, yang dipimpin oleh pemimpin sekte, seorang ahli periode integrasi teratas. Adapun Sekte Divisi Laut, telah tiba di bawah pimpinan Kaisar Fen Shui. Tak lama setelah kedatangan Sekte Gunung Zen, seseorang berkata, itu Ling Nuzong. Ling Nuzong ada di sini. Ling Nuzong tidak membawa terlalu banyak orang, dengan Hua Wanru sebagai penanggung jawab, Kaisar Ren Hu, dan 2 kaisar lain yang tidak diketahui, totalnya ada 4 kaisar. Namun, Kaisar Harimau Pedang dan 2 kaisar lainnya tidak terlalu berbahaya. Perhatian semua orang tertuju pada Hua Wanru, yang disebut sebagai permaisuri. Aura Hua Zongzu sekuat sebelumnya. Begitu dia tiba, para kaisar lainnya tampak menundukkan kepala tanpa sadar. Hua Zongzu memang kuat. Banyak orang berdiskusi dengan kagum dalam hati mereka terhadap Ling Nuzong. Hua Wanru tetap sedingin biasanya, seolah-olah dia baru saja turun dari gunung es. Dia muncul di depan pintu verifikasi Dao bersama sekelompok orang, dan tidak seorang pun menyadari bahwa dia sepertinya melirik Yang Chen dengan tatapan yang hampir tidak terlihat. Ketika matanya bertemu dengan Yang Chen, ada kilatan dingin dan niat membunuh dalam tatapannya. Kemudian, itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah itu tidak pernah ada. Orang lain tidak menyadarinya, tetapi Yang Chen melihat semuanya dengan jelas dan tahu bahwa Hua Wanru mungkin mempunyai niat buruk terhadapnya. Dia tidak terlalu memperhatikannya, karena dia sudah tahu bahwa dia dan Hua Wanru telah berada di pihak yang berseberangan sejak hari Hua Wanru menolak permintaan Hua Wanru. Atau mungkin, mereka hanya tidak akan pernah bisa kembali seperti keadaan mereka sebelumnya. Setelah Hua Wanru, keluarga kerajaan tiba. Keluarga kerajaan datang terlambat tetapi tidak boleh diremehkan. Pertama, keluarga kerajaan sendiri memiliki kekuatan besar. Kedua, 3 kaisar besar keluarga Bai dan Li Lianfeng juga datang bersama keluarga kerajaan. Total ada 4 dewa setengah dewa yang datang bersamaan, cukup untuk menghancurkan mentalitas keberuntungan yang tersisa dari banyak orang. Keluarga Bai dan Li Lianfeng telah bergabung dengan keluarga kerajaan. Mungkinkah itu penyatuan? Kali ini, verifikasi pintu Dao akan menarik. Sudah berakhir. Dengan bersatunya keluarga kerajaan, keluarga Bai, dan Li Lianfeng, sekte kita dalam masalah.
Pasukan-pasukan ini memiliki berbagai macam niat, dan ekspresi yang paling malu adalah milik pasukan-pasukan kecil yang berencana untuk memancing di perairan yang bermasalah. Bagaimanapun, situasinya akan menjadi mengerikan begitu keluarga kerajaan, keluarga Bai, dan Li Lianfeng bergabung. Sekarang, keempat dewa setengah dewa itu tampak mengobrol dan tertawa, dan mereka segera menyadari keberadaan kelompok Yang Chen. Ketika mereka melihat Yang Chen, para kaisar maju satu demi satu. Bab 1564, orang-orang dan kuda-kuda telah tiba. Hal ini membuat Hetan dan Kaisar Besar Huawu tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi serius. Mereka dengan cepat menyambut pasukan keluarga kerajaan dan tidak berani meremehkan mereka. Bagaimanapun, kekuatan Sekte Wilayah Utara terlalu jauh di belakang keluarga kerajaan sekarang, dan tidak ada perbandingan di antara mereka. Penatua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang tidak benar-benar datang untuk mencari Hetan dan Huawu. Secara komparatif, mereka lebih tertarik pada Yang Chen. Namun, mereka tetap harus mematuhi tata krama yang diperlukan. Setelah berbicara dengan Hetan dan Huawu beberapa saat, Penatua Xie Yun dan Kaisar yang selalu menang menemukan Yang Chen. Yang Chen, temanku. Tetua Xie Yun menyapa dengan senyum ramah. Junior memberi hormat kepada senior Xie Yun dan senior Chang Sheng. Yang Chen berkata dengan lembut. Penatua Xie Yun mengelus jenggotnya, Chang Sheng dan aku baru saja melihat-lihat dan kami belum menemukan jejak sekte hantu ganas. Mereka mungkin bersembunyi atau menyamar. Junior juga tidak menyadari apapun, tetapi seperti dugaan senior Xie Yun dan senior Chang Sheng, mungkin tidak ada kemungkinan lain, kata Yang Chen. Ketika kami datang untuk menemui kalian, Hetan dan Huawu, kami hanya ingin mengatakan bahwa kami telah mengatur berbagai hal di pihak Ling Nuzong. Ketika kami berlima masuk, kami tidak boleh saling bertarung atau berselisih kepentingan. Ketika kami menemukan harta karun, kami harus membaginya dan bergabung untuk menghadapi anggota sekte hantu ganas. Setelah kami meninggalkan pintu verifikasi Dao, kami dapat membahas pembagian keuntungan. Yang Chen, Hetan, saya harap kalian tidak keberatan. Kata Kaisar yang selalu menang. Hetan mengangguk, saya tidak keberatan. Junior juga tidak keberatan, kata Yang Chen. Jelaslah bahwa Kaisar yang selalu menang dan Tetua Xie Yun sama-sama sangat waspada terhadap sekte hantu ganas. Ini wajar saja, karena jika diberi pilihan, mereka juga akan memilih untuk bergabung untuk melenyapkan sekte hantu ganas terlebih dahulu. Sekte hantu ganas menimbulkan terlalu banyak hal yang tidak diketahui, dan mempertahankan mereka selalu menjadi masalah besar yang tersembunyi. Setelah itu, Kaisar Abadi dan Tetua Xie Yun berbicara lagi, yang menunjukkan kerjasama mereka dengan Sekte Teritori Utara kepada orang luar, sehingga membuat banyak orang jera menaruh niat jahat terhadap Sekte Teritori Utara. Tepat saat keluarga kerajaan dan Sekte Teritori Utara berpisah, tiba-tiba terjadi keributan di belakang. Mendengar suara itu, Yang Chen menoleh dan mendapati beberapa kekuatan sedang tengah menekan beberapa kekuatan yang lebih kecil. Kekuatan-kekuatan berukuran sedang ini semuanya merupakan kekuatan-kekuatan besar di luar 4 sekte, dengan kekuatan yang hanya kalah dari 4 sekte, tetapi mereka semua memiliki beberapa karakter kaisar tahap piring roh. Di sisi lain, pasukan kecil adalah mereka yang bahkan tidak memiliki Spirit Plate Stage, ingin datang ke sini dan memancing di perairan yang bermasalah. Tentu saja, mereka menjadi sasaran penindasan oleh berbagai sekte. Saat ini, ketika beberapa kekuatan menekan mereka bersama-sama, orang yang melangkah maju sebenarnya adalah Kaisar tahap pelat roh. Yang Chen kenal dengan Kaisar Spirit Plate Stage ini, namanya Wan Xing, yang baru saja naik ke Spirit Plate Stage dalam 100 tahun terakhir. Konon katanya dia dekat dengan Sekte Zen Mountain. Pada saat ini, Wan Xing memimpin sekelompok orang dan langsung menggambar batas di depan pintu verifikasi Dao, sambil berkata, dengar baik-baik, semua orang di bawah tahap piring roh, siapapun yang berani melewati batas ini, hehe, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wan Xing, bukankah ini sama saja dengan tidak mengizinkan kita memasuki pintu verifikasi Dao? Para pemimpin pasukan kecil merasa cemas. Mereka hanya ingin memasuki pintu verifikasi Dao dan membangkitkan kegembiraan. Jika mereka bisa mendapatkan harta karun dengan memancing di perairan yang bermasalah, mereka akan sangat gembira. Namun, tindakan Wan Xing secara langsung menggagalkan rencana mereka. Tentu saja, pasukan kecil ini tidak senang. Mereka semua mulai berteriak. Mendengar ini, Wan Xing mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, hehe, kamu benar sekali. Itu benar, aku tidak bermaksud membiarkanmu memasuki pintu verifikasi Dao. Apa yang dapat kamu lakukan? Mendengar perkataan Wan Xing, Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Meskipun dia tidak terlalu setuju dengan pendekatan Wan Xing, dia juga tidak terlalu setuju dengan ide pasukan kecil untuk memancing di perairan yang bermasalah. Pada akhirnya, pasukan kecil yang ingin memancing di perairan yang bermasalah ini adalah yang paling menyebalkan, seperti tikus. Membiarkan Wan Xing berurusan dengan mereka adalah hal yang baik. Wan Xing sekarang hanya memperjelasnya dan memancing kemarahan pasukan kecil. Wan Xing, kamu tidak bisa memonopoli segalanya. Jika kamu tidak mengizinkan kami masuk, kami akan masuk.
Apa hakmu? Kamu pikir kamu siapa? Wan Xing, kamu tidak bisa menghentikan kami. Wan Xing, atas hak apa kau menghentikan kami? Kau tidak punya kualifikasi. Kekuatan kecil ini berteriak di luar tetapi tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan nyata. Tidak punya kualifikasi. Yah, aku tidak punya kualifikasi. Aku ingin tahu apakah aku punya kualifikasi. Seorang pria kekar dengan punggung harimau dan pinggang beruang berdiri dan berteriak dengan suara kasar. Pria ini tak lain adalah Kaisar Pingsan dari Sekte Gunung Zen. Kaisar Pingsan berkata dengan nada sinis, aku akan memberitahu kalian, para antek kecil ini, bersikaplah baik dan tetaplah di sini, dan mundurlah 100 mil ke belakang. Aku akan menjelaskan kepadamu hari ini bahwa kalian para antek kecil ingin memasuki pintu verifikasi Dao. Mustahil, ingin memanfaatkannya. Tidak mungkin. Cepatlah dan pergilah dari sini sejauh 100 mil. Jika kalian tidak pergi dalam waktu 10 tarikan napas, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pasukan kecil ini tidak pernah menyangka bahwa setelah berjuang, mereka tidak akan menakuti Wan Xing tetapi malah akan memprovokasi karakter yang bahkan lebih kuat. Kaisar Pingsan bahkan lebih kejam, berdiri dan langsung memaksa mereka mundur 100 mil jauhnya. Ini merampas secercah harapan terakhir mereka. Wan Xing mencibir, jika kamu diam lebih awal, bukankah itu lebih baik? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu? Memprotes. Apa gunanya memprotes? 5, 6, 7. Kaisar Pingsan menghitung satu tarikan napas pada satu waktu, setiap hitungan seperti lonceng kematian. Ketika mencapai 7, ia melepaskan kinya, yang menyebabkan pasukan kecil itu bubar seperti kerumunan yang tercerai-berai. Cepat lari, Kaisar Pingsan akan bergerak. Lari cepat, pasukan kecil ini, bahkan ketika bersatu, tetaplah pasukan kecil. Kaisar Pingsan bahkan belum selesai menghitung sampai 10, mereka panik dan melarikan diri, berkeringat deras. Dalam waktu singkat, pasukan kecil ini semuanya telah melarikan diri dan mundur sejauh 100 mil. Yang tersisa adalah tokoh-tokoh tahap Spirit Plate dan beberapa tokoh Sky Martial yang dibawa oleh Kaisar tahap Spirit Plate, jumlahnya langsung berkurang lebih dari setengahnya. Kaisar Hetan, yang melihat semua ini, tidak dapat menahan tawa. Kaisar Pingsan cukup pintar. Dia tahu bahwa dia tidak dapat benar-benar mencegah orang-orang ini memasuki pintu verifikasi Dao, jadi dia secara langsung memaksa pasukan kecil ini untuk mundur 100 mil jauhnya. Dengan begitu, bahkan jika pasukan kecil ini memasuki pintu verifikasi Dao nanti, mereka akan menjadi yang terakhir. Semua hal baik di dalam akan diambil, dan mereka tidak akan mendapatkan apapun. Yang Chen bertanya dengan ragu, apakah pintu verifikasi Dao akan terbuka untuk waktu yang lama? Ya, pintunya akan terbuka selama setengah tahun. Pintunya akan tertutup sepenuhnya setelah setengah tahun. Hetan, yang pernah masuk sebelumnya, tahu banyak. Bab 1565, pembukaan segera. Ketika percakapan berakhir, Hetan mengeluarkan beberapa kunci dengan warna berbeda dari tas penyimpanannya, memberikan setengahnya kepada Yang Chen, dan setengahnya lagi kepada Kaisar Huawu. Huawu tahu sedikit tentang pintu verifikasi Dao, tetapi Yang Chen, kamu tidak tahu apa-apa. Dengarkan baik-baik apa yang ingin kukatakan, kata Hetan serius. Yang Chen mendengarkan penjelasan Hetan dengan penuh perhatian. Hetan berkata, setelah memasuki pintu verifikasi Dao, tujuan setiap orang adalah balai bukti. Bukankah dikatakan bahwa begitu kamu memasuki pintu verifikasi Dao, kamu akan tiba di balai bukti? Pemimpin sekte, apa maksudmu? Yang Chen bingung. Itu adalah kesalahpahaman, hanya desas-desus yang tidak lengkap. Hetan menjelaskan dengan perlahan, setelah memasuki pintu verifikasi Dao, seseorang tidak akan menemukan balai bukti, tetapi sebuah labirin yang mengarah ke sana. Labirin ini mengandung bahaya dan harta karun, dan ada berbagai jalur menuju balai bukti. Tidak seorang pun dapat menemukan jalur spesifiknya, dan mereka yang telah berhasil melewatinya tidak dapat mengingatnya. Bahkan jika mereka mengingatnya, mereka akan menghilang setelah mencapai keilahian. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang Chen bertanya dengan bingung. Jangan khawatir. Bagi kami, tidak perlu repot-repot mencapai balai bukti, kata Hetan sambil tersenyum. Mengapa kamu berkata begitu? Yang Chen penasaran. Huawu juga bingung. Meskipun dia pernah berpartisipasi dalam verifikasi pintu Dao di masa lalu, dia hanya berkeliaran di pinggiran bersama Kaisar Jinsi dan yang lainnya, tidak tahu banyak tentang hal-hal spesifik di dalamnya. Namun, Hetan berbeda. Saat itu, ia telah mencapai tahap Jinzun dan kemudian memasuki tahap pintu verifikasi Dao bersama dengan Kaisar Lin Guang, yang juga berada di tahap Jinzun. Hasilnya, Hetan telah langsung menembus periode integrasi. Jadi, dibandingkan dengan Huawu, Hetan lebih tahu. Hetan menjelaskan, biar ku jelaskan begini, kunci yang kuberikan padamu dapat membuka peti harta karun yang sesuai, yang mungkin berisi harta karun yang berbeda. Namun seperti yang kau tahu, harta karun terbaik adalah peti harta karun kristal, yang hanya dapat dibuka dengan kunci kristal. Ya, aku tahu itu, kata Yang Chen. Tetapi peti harta karun kristal itu ada di dalam balai bukti, kata Hetan tanpa daya.
Bagi yang lain, peti harta karun kristal itu mungkin berharga, tetapi tidak bagi kami karena kami tidak memiliki kunci kristal. Bahkan jika kami berhasil menemukan balai bukti dengan kerja keras, itu akan sia-sia tanpa kunci kristal. Kami tidak akan dapat membuka peti harta karun kristal itu. Yang Chen akhirnya mengerti apa yang dimaksud He Tan. He Tan benar, tanpa kunci kristal, menemukan balai bukti akan sia-sia. Ketika mereka sampai di tempat itu dan melihat peti harta karun kristal yang berkilauan, mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Namun, berbeda bagi Yang Chen karena dia memiliki kunci kristal, yaitu yang ketiga, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Yang Chen mulai membuat rencana dalam hatinya. Dengan kunci kristal ini, masuk akal baginya untuk mencoba. Dia perlu mengambil risiko dan memasuki balai bukti. Sekarang, kalian berdua harus mengerti, He Tan tersenyum. Ya, kami mengerti, jawab Yang Chen dan Kaisar Huawu serempak. He Tan berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya dan berkata, begitu kita masuk, kita akan bertindak sendiri-sendiri. Di dalam labirin, cobalah untuk menemukan peti harta karun secepat mungkin. Sebaiknya gunakan semua kunci. Jika tidak bisa, tidak apa-apa. Setelah 10 hari, cepatlah kembali dari labirin. Ingat kata-kataku, kita hanya punya waktu 10 hari. Setelah itu, apapun yang terjadi, kita harus kembali dan berkumpul di depan pintu verifikasi Dao. Yang Chen tidak tahu mengapa He Tan menekankan 10 hari ini. Setelah memikirkannya, dia menduga akan ada bahaya setelah 10 hari itu. Setelah memikirkannya, Yang Chen mengerti. Ya, sebelum 10 hari itu berakhir, semua orang akan berjuang sendiri, mencari harta karun mereka sendiri. Namun setelah 10 hari itu, sebagian besar kunci akan digunakan. Terlepas dari apakah mereka menemukan harta karun atau tidak, begitu orang-orang bertemu, ambisi akan meningkat. Seperti kata pepatah, orang yang berani menang di jalan sempit. Siapa yang bisa terus menang? Seiring berjalannya waktu, mereka harus kembali ke hal-hal yang paling penting. Kalau tidak, mereka bisa mati dalam prosesnya. Saya mengerti, Yang Chen mengangguk berulang kali. Baru kemudian He Tan menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, ia memberi Yang Chen beberapa nasihat mengenai apa yang mungkin terjadi di dalam pintu verifikasi Dao. Yang Chen tahu bahwa pengalaman-pengalaman ini sangat berharga dan menghafalnya. Pada akhirnya, mereka bertiga mengalihkan perhatian mereka untuk membuka pintu verifikasi Dao. Jelas terlihat bahwa pintu verifikasi Dao telah membuka celah kecil. Celah itu belum cukup besar untuk menampung satu orang. Hehe, kaisar ini akan pergi dulu, seorang kaisar dari sekte divisi laut tiba-tiba berkata. Itu Kaisar Yun He. Apa yang sedang direncanakannya? Tanya Kaisar Huawu dengan tidak percaya. Lelaki tua licik ini memanfaatkan kemampuan uniknya untuk memasuki pintu verifikasi Dao dan memimpin. He Tan menggertakkan giginya. Seperti yang diramalkan He Tan, Kaisar Yun He berubah menjadi genangan air kental dalam sekejap, yang melonjak dan menyerbu pintu verifikasi Dao, lenyap tanpa jejak. Dia masuk. Banyak kaisar menatap dengan mata terbelalak, iri dan cemburu. Mereka juga ingin memasuki pintu verifikasi Dao lebih awal. Sayangnya, mereka tidak memiliki kekuatan ilahi yang dimiliki Yun He. Melihat bahwa seseorang dapat masuk dengan metode seperti itu, beberapa kaisar mulai mencoba hal yang sama. Para kaisar ini menunjukkan kekuatan ilahi mereka, dan segera banyak dari mereka yang masuk. Mereka semua adalah ahli di tahap Spirit Plate. Orang-orang seperti Elder Xie Yun dan kaisar yang selalu menang, di sisi lain, tampak tidak berdaya. Apakah mereka dapat masuk atau tidak bergantung pada metode kultivasi mereka, bukan pada kekuatan mereka. Saat lebih banyak kaisar mencoba masuk, seseorang tiba-tiba berteriak, dan sekelompok orang muncul sekaligus. Orang-orang ini tampak berbeda dan tidak seorang pun di antara kerumunan itu yang mengenal atau mengenali mereka. Tanpa sepatah kata pun, mereka berubah menjadi roh yin yang seperti hantu, menyelinap ke celah di pintu verifikasi Dao, dan masuk. Menyaksikan kejadian itu, seluruh keluarga kerajaan pun terkejut. Itu adalah anggota Sekte Hantu Ganas. Ups, kami telah mengizinkan anggota Sekte Hantu Ganas untuk masuk terlebih dahulu. Para anggota keluarga kerajaan menghentakkan kaki mereka dengan marah. Melihat ini, Yang Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa anggota sekte hantu jahat tidak akan gagal muncul. Benar saja, mereka muncul dari bayang-bayang dan langsung memasuki pintu verifikasi Dao. Saat ini, setidaknya selusin kaisar telah masuk. Namun, masih perlu waktu bagi pintu verifikasi Dao untuk terbuka cukup lebar bagi tubuh seseorang. Situasi ini membuat orang cukup cemas. He Tan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yang Chen, Huawu, jika salah satu dari kalian punya cara untuk masuk, silakan saja. Jangan khawatirkan aku. Huawu berpikir sejenak dan menghela napas dengan penyesalan, aku benar-benar tidak punya cara. Yang Chen, jika kamu punya cara, silakan saja. Bab 1566, memasuki pintu verifikasi Dao. Yang Chen memikirkannya dan menyadari bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk bimbang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, aku akan masuk dulu.
Dia punya banyak cara untuk masuk, tetapi dia telah mempertimbangkan Kaisar Besar Huawu dan Kaisar Hetan, jadi dia tidak terburu-buru. Melihat bahwa percakapan mereka telah mencapai titik seperti itu, dia tidak perlu ragu-ragu. Dia langsung menggunakan pembatasan perbudakan untuk berkomunikasi dengan Hong Yue. Tuan muda, serahkan saja padaku. Hong Yue segera menggunakan tekniknya, berubah menjadi bayangan dan membungkus Yang Chen. Tubuhnya menyatu dengan tubuhnya dan membentuk keadaan bayangan. Setelah beberapa lompatan, ia memasuki pintu verifikasi Dao dalam sekejap. Saat Yang Chen memasuki pintu verifikasi Dao, banyak orang menarik napas dalam-dalam. Para kaisar menjadi lebih cemas, dan suasana menjadi lebih kacau. Banyak orang ingin memasuki pintu verifikasi Dao sesegera mungkin. Melihat Yang Chen memasuki pintu verifikasi Dao, Hetan dan Kaisar Agung Huawu mengangguk puas. Anak ini, Yang Chen, punya banyak trik tersembunyi. Kaisar Agung Huawu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sementara itu, Yang Chen dengan hati-hati melihat sekeliling saat dia memasuki pintu verifikasi Dao dengan bantuan Ling Yingjue milik Hong Yue. Bagaimanapun, Sekte Hantu Ganas telah masuk lebih dulu, dan dia harus sangat berhati-hati. Untungnya, Sekte Hantu Ganas tidak menduga Yang Chen akan datang lebih dulu. Mereka fokus pada harta karun, jadi dia tidak menemukan jejak mereka saat masuk dengan murid ilahi Lingqi. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen segera menemukan tempat untuk mendarat. Dia mengaktifkan jiwanya dan murid ilahi Lingqi untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang lingkungan sekitarnya. Setelah melihat lingkungan di dalam pintu verifikasi Dao, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Seluruh bagian dalamnya merupakan istana bawah tanah yang besar, dipenuhi berbagai tanaman, pohon-pohon besar, sungai-sungai, dan dinding-dinding besi yang membentuk jalan setapak. Dengan bantuan pepohonan yang menjulang tinggi dan sungai-sungai di sampingnya, istana itu berubah menjadi labirin, sehingga sulit menentukan arah dengan jelas. Sekilas, mustahil untuk melewati labirin ini dan menemukan titik akhirnya. Dinding besi ini terbuat dari bahan khusus yang dapat menghalangi jiwa, mencegah jiwaku menembusnya, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri. Apakah ini untuk meningkatkan kesulitan labirin, sehingga orang tidak akan menemukan balai bukti dengan mudah? Sambil berbicara sendiri, Yang Chen melihat ke arah pintu masuk labirin yang tak terhitung jumlahnya dan dengan santai memilih satu untuk dimasuki. Begitu dia masuk, dia membuka murid ilahi Lingqinya untuk melihat apakah itu bisa menembus labirin. Anehnya, dinding besi itu bahkan dapat menghalangi murid ilahi Lingqi. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa efek penghalang dinding besi pada murid ilahi Lingqi tidak sekuat efeknya pada jiwa. Murid ilahi Lingqinya dapat melihat sekitar 50 meter ke depan. Jarak ini tidak akan berguna di luar, tetapi di dalam labirin ini, akan sangat menguntungkan. Yang Chen tidak berpikir lebih jauh, mengetahui bahwa dia telah membuat pilihan yang tepat dalam mempelajari murid ilahi Lingqi, dan dengan cepat berbelok ke kiri dan kanan melalui labirin, mencari jalan yang benar. Meskipun ia hanya dapat melihat sekitar 50 meter ke depan, Yang Chen memanfaatkan kemampuan ini untuk menganalisis jalan yang telah diambilnya dan kemudian menentukan apakah ia telah mengambil jalan yang salah. Tentu saja, masih akan sulit menemukan proof hole dalam waktu singkat dengan menggunakan kemampuan ini. Namun, Yang Chen masih memperoleh banyak manfaat. Misalnya, dia berhenti dan menemukan peti harta karun kuno berwarna perunggu. Peti harta karun perunggu kuno, gumam Yang Chen. Saat ini dia berada di tepi sungai, di samping pohon besar yang menjulang tinggi. Di dahannya, ada peti harta karun perunggu kuno. Peti harta karun perunggu kuno sama dengan kunci perunggu kuno. Yang Chen dengan hati-hati mengeluarkan kunci perunggu kuno dan memasukkannya langsung ke lubang kunci peti harta karun. Dengan sekali klik, peti harta karun perunggu kuno terbuka dengan cepat, menampakkan pil dengan kualitas luar biasa tinggi di dalamnya. Ini adalah pil batu naga, seru Yang Chen dengan heran. Pil kelas bumi yang bahkan dapat ditemukan di peti harta karun perunggu kuno yang rendah. Selain itu, orang yang memurnikan pil ini setidaknya harus memiliki level alkemis kelas bumi. Ini adalah salah satu pil kelas bumi terbaik, bukan? Jika memang begitu, tingkat alkimia orang yang memurnikan pil ini mungkin tidak jauh lebih buruk darinya. Karena penasaran, Yang Chen menjadi lebih tertarik pada apa itu pintu verifikasi Dao dan betapa berharganya waktu. Sambil memegang pil batu naga, dia terus menjelajah lebih dalam ke dalam labirin. Saat Yang Chen menemukan peti harta karun pertamanya, pintu verifikasi Dao akhirnya terbuka cukup lebar bagi orang untuk masuk. Hal ini menyebabkan semua seniman bela diri menjadi panik, bergegas menuju pintu verifikasi Dao. Dalam sekejap mata, Kaisar Piring Roh dan Kaisar Mulia Emas di luar telah menghilang, semuanya memasuki pintu verifikasi Dao. Yang Chen tidak tahu tentang ini, tetapi dia telah mengambil inisiatif di labirin dan menempuh jarak yang jauh. Selama waktu itu, dia menemukan tidak kurang dari 4 peti harta karun perunggu kuno, yang secara mengejutkan semuanya berisi pil kelas bumi. Pil Earth Grade tingkat rendah, pil Earth Grade tingkat menengah, pil Earth Grade tingkat sempurna. Semua pil ini memiliki tingkat yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, semuanya adalah Earth Grade terendah dan berkualitas sangat tinggi.
Hal ini juga membuat Yang Chen semakin terkejut, memahami mengapa begitu banyak orang tergila-gila dengan pintu verifikasi Dao ini. Karena peti harta karun perunggu kuno yang paling tidak berharga pun sangat mengesankan, apa yang ada di dalam peti harta karun perak asli dan peti harta karun emas ungu. Bahkan lebih sulit untuk dibayangkan. Memikirkannya, Yang Chen akhirnya menemukan peti harta karun perak asli pertamanya selama jam pertamanya di labirin. Tampaknya semakin jauh ia masuk ke dalam labirin, semakin banyak peti harta karun yang ia temukan. Setelah menemukan beberapa peti harta karun perunggu kuno, ia menemukan peti harta karun perak asli pertamanya. Menatap peti harta karun perak asli, Yang Chen menahan rasa penasarannya, lalu mengeluarkan kunci perak asli yang telah disiapkan dan membuka peti itu. Ketika kunci perak sejati membuka peti itu, seberkas cahaya menyambar, menyingkapkan sebuah batu kehijauan yang terletak di dalam peti itu. Batu ini memancarkan cahaya yang tidak biasa. Yang Chen melihatnya, mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dan dipenuhi dengan keraguan. Apa ini? Yang Chen tidak bisa menahan rasa bingungnya. Tuan muda, saya telah menemukan. Ini dia. Sebuah bayangan berkedip, suaranya penuh kegembiraan. Itu adalah Hong Yue. Saat Yang Chen sedang mencari peti harta karun, dia juga telah mengatur agar Hong Yue ikut mencari, sehingga efisiensi pencariannya menjadi lebih tinggi. Hong Yue baru saja kembali, tidak tahu apa yang telah ditemukannya. Tepat saat dia hendak berbicara, dia berhenti ketika melihat batu di tangan Yang Chen. Hong Yue, apakah kamu mengenali benda ini? Yang Chen bertanya padanya dengan bingung. Rupanya Hong Yue mengetahui sesuatu tentang hal itu. Hong Yue menatap batu itu lama sekali sebelum akhirnya berkata, aku pernah melihat batu ini di buku-buku kuno klan bayangan kita. Aku punya sedikit kesan tentangnya. Kalau tidak salah, batu ini seharusnya disebut batu de bab 1567, batu ilahi aneh. Batu ilahi. Yang Chen bingung, apa fungsi batu ilahi ini? Saya tidak tahu banyak, tetapi saya tahu benda ini penting bagi nenek moyang kita. Tampaknya nenek moyang kita selalu membawa banyak benda ini untuk digunakan saat dibutuhkan. Kata Hong Yue lembut. Mendengar ini, Yang Chen mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu fungsi spesifik dari batu suci itu, tidak sulit untuk menebaknya. Dia tahu betul tentang leluhur Hong Yue. Ketika dia bersumpah di depan patung-patung di kota bayangan gelap, tidak sulit untuk menilai bahwa leluhur Hong Yue adalah sekelompok orang kuat di alam dewa sejati. Jadi, singkatnya, batu ilahi ini mungkin merupakan harta yang berguna bagi mereka yang berada di alam dewa sejati. Meskipun dia mungkin tidak dapat menggunakan harta karun tersebut sekarang, itu tetap merupakan barang yang berharga. Yang Chen buru-buru memegangnya di tangannya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Lalu, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong, apa yang tadi ingin kamu katakan? Tuan muda, saya menemukan peti harta karun emas ungu di sini. Kata Hong Yue dengan gembira. Yang Chen membelalakkan matanya dan tertawa, Hong Yue, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Saat kata-katanya selesai, Hong Yue tersipu malu namun tetap membimbing Yang Chen ke lokasi peti harta karun emas ungu setelah beberapa putaran. Ketika mereka tiba, Yang Chen menggunakan kunci emas ungu untuk membuka peti harta karun. Ketika peti itu terbuka, aura kuno muncul, dan sebuah busur panjang muncul di hadapan Yang Chen. Ini adalah harta karun Suantian Premium. Yang Chen tersenyum. Pintu verifikasi Dao sungguh merupakan tempat yang bagus karena dia dengan mudah memperoleh harta karun Suantian Premium begitu saja. Yang Chen tidak tahu seberapa langka batu ilahi itu, tetapi dia yakin harta karun Suantian Premium adalah harta karun yang nyata. Bahkan para ahli di periode integrasi dan tahap demigod mungkin tidak memiliki harta karun seperti itu. Ada sangat sedikit harta karun Suantian Premium di antara ras iblis, sementara beberapa lagi dapat ditemukan di antara manusia. Tampaknya itu semua berkat pintu verifikasi Dao. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, memperoleh harta karun Suantian Premium lainnya membawa banyak manfaat bagi Yang Chen. Namun, tidak peduli berapa banyak harta karun Suantian Premium yang dimilikinya, dia sendiri tidak akan mendapat banyak manfaat darinya. Jadi setelah berpikir sejenak, Yang Chen tersenyum dan berkata kepada Hong Yue, peti harta karun ini dibuka olehmu, jadi aku akan memberikan harta karun Suantian Premium ini kepadamu. Setelah kamu memasuki tahap Spirit Plate, aku belum memberimu hadiah. Ambillah hadiah ini. Apa, kau memberikannya padaku? Hadiah untuk memasuki tahap Spirit Plate. Wajah cantik Hong Yue langsung memerah, dan dia agak tidak bisa bereaksi. Apa, kamu tidak menyukainya? Tanya Yang Chen bingung. Tentu saja aku suka. Hong Yue buru-buru menerima peti harta karun itu dan mengambil kendali busur itu. Ketika dia memegang busur itu, dia segera berkomunikasi dengan roh artefak itu dan kemudian dengan lembut berkata kepada Yang Chen, busur ini disebut busur penekan langit. Oh, nama yang bagus. Yang Chen menyeringai. Selanjutnya, keduanya terus mencari ke depan, mencari peti harta karun dan mencari pintu masuk balai bukti di waktu yang sama. Namun, pencarian balai bukti sangatlah sulit. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan banyak peti harta karun.
Kebanyakan dari peti harta karun tersebut adalah peti harta karun perunggu kuno. Peti harta karun perunggu kuno ini tidak hanya berisi ramuan ajaib, tetapi juga banyak material surgawi dan harta karun bumi, yang benar-benar membuat Yang Chen kaya raya. Bagaimanapun, bagi Yang Chen, material surgawi dan harta karun bumi sangat berharga. Mereka juga menemukan dua peti harta karun perak asli dan memperoleh batu dewa baru lainnya. Adapun peti harta karun perak asli lainnya, mereka menemukan ramuan bermutu surga. Ramuan tingkat surgawi itu disebut pil tak kasat mata, dan Yang Chen sangat gembira saat mendapatkannya. Tuan muda, ramuan apa itu pil tak terlihat? Hong Yue tidak tahu banyak tentangnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia memperhatikan bahwa Yang Chen lebih bahagia ketika dia mendapatkan ramuan ini daripada ketika dia mendapatkan harta karun Suantian Premium. Nilai pil tak kasat mata belum tentu lebih tinggi dari harta karun Suantian Premium, tetapi bagi seorang alkemis seperti Yang Chen, nilainya sungguh tak tertandingi. Itu karena kondisi pemurnian pil tak terlihat terlalu sulit. Persyaratan untuk bahan dan tungku pil sangat menuntut, dan bahkan Yang Chen tidak berpikir itu bisa disempurnakan dengan semua faktor yang terlibat. Namun, efek dari pil tak kasat mata ini sungguh menakjubkan. Setelah dikonsumsi, ki pengguna akan sepenuhnya hilang dalam waktu setengah jam. Yang Chen tidak tahu seberapa kuat seorang ahli yang dibutuhkan untuk mendeteksinya. Namun pada prinsipnya, bahkan jika seseorang mencari lokasi menggunakan jiwanya, tidak peduli seberapa hati-hatinya mereka, mustahil untuk mendeteksi seseorang yang telah mengonsumsi pil tak terlihat. Dengan pil, itu setara dengan memiliki harta pelindung ekstra. Yang Chen memberi tahu Hong Yue tentang efek pil itu dengan jujur dan tertawa, bahkan jika klan bayanganmu pandai bersembunyi, mustahil untuk membuat kimu benar-benar hilang, tetapi pil tak terlihat ini bisa melakukannya. Tuan muda, apakah pil itu benar-benar memiliki efek ajaib seperti itu? Hong Yue sangat terkejut. Ramuan surgawi tidak sia-sia. Baiklah, mari kita lanjutkan pencarian, kata Yang Chen, dan dia dan Hong Yue melanjutkan pencarian. Namun, mereka tidak menemukan peti harta karun lagi selama pencarian ini. Menggunakan murid ilahi Lingqi untuk menyelidiki, Yang Chen memperhatikan bahwa tidak jauh dari depan, ada suara pertempuran. Pertarungan itu terjadi di depan. Yang Chen mengikuti jalan setapak itu dan menemukan bahwa labirin itu mengarah ke ruang terbuka yang luas. Tempat ini tampaknya menghubungkan beberapa lorong, seolah-olah semua labirin itu pada akhirnya akan mengarah ke tempat ini. Para pejuang, atau lebih tepatnya satu orang melawan dua kelompok, berada di area ini. Ekspresi Yang Chen canggung karena kedua belah pihak ternyata adalah Sekte Divisi Lautan dan Sekte Gunung Zen yang bertarung melawan satu orang. Dia tidak tahu kapan Sekte Divisi Lautan dan Sekte Gunung Zen bergabung, namun 5 Kaisar Agung sedang menghadapi satu orang. Orang ini tampak asing bagi Yang Chen. Setelah memikirkannya sejenak, dia teringat. Itu Kaisar Mingzhen. Yang Chen menyipitkan matanya, lalu menjadi semakin terkejut dan bingung. Menurut pemahamannya, Kaisar Mingzhen hanyalah seorang Golden Venerable biasa. Selama pertempuran dengan ras iblis, penampilan Kaisar Mingzhen tidak istimewa dan tentu saja tidak luar biasa. Namun, saat ini, Kaisar Mingzhen sendirian bertarung melawan 5 Kaisar Agung. Bukan saja dia tidak mengalami kerugian, tetapi dia tampak tenang, memaksa kelima Kaisar Agung ke dalam kondisi berkeringat dan malu. Setidaknya dari sudut pandang Yang Chen, ekspresi kelima Kaisar Agung dari Sekte Gunung Zen dan Sekte Divisi Laut menunjukkan ketakutan, dan ki sejati mereka terkuras habis. Sedangkan Kaisar Mingzhen, dia tampak baik-baik saja. Aneh. Yang Chen tidak bisa memahaminya, tidak peduli seberapa keras dia berpikir. Ingat, 5 Kaisar Agung dari Sekte Zenshan dan Sekte Divisi Lautan bukanlah tahapan Spirit Plate biasa. Belum lagi yang lainnya, Kaisar Yuanshan, Master Sekte Zenshan, dan Kaisar Feng Shui dari Sekte Divisi Lautan adalah ahli di periode integrasi. Adapun yang lainnya, Kaisar Linghe dan Kaisar Yunhe sama-sama merupakan yang mulia emas, dan meskipun Kaisar Ping San sedikit lebih lemah, masih mungkin untuk menunjukkan pengaruh yang luar biasa dengan membantu di tahap piring roh. Bab 1568, Kaisar Mingzhen yang mengerikan. Tidak peduli apapun, tidak masuk akal jika hal semacam ini terjadi. Karena tidak dapat memahaminya, dia hanya bisa menyaksikan pertempuran itu secara diam-diam dan melihat apa yang sedang direncanakan Kaisar Mingzhen. Saat ini, tidak ada pihak yang tahu apa yang menyebabkan konflik ini. Kaisar Yuanshan, pemimpin Sekte Gunung Zen, Zhang Qisan, menggertakkan giginya dan berkata, Kaisar Mingzhen, Anda telah menyembunyikan kekuatan Anda dengan cukup baik. Bahkan kami berlima tidak sebanding dengan Anda, meskipun Anda hanya berada di tahap Jinzun. Kaisar Mingzhen tidak terluka saat ini. Dia hanya terkekeh menanggapi pertanyaan Zhang Qisan, mengapa kalian berlima memprovokasiku tanpa alasan? Aku memohon belas kasihan dan bahkan bersujud. Hanya karena aku mendapatkan harta karun, kalian semua bersikeras membuatku dalam masalah. Baiklah, karena kalian telah membawa masalah pada diri kalian sendiri, bersiaplah untuk mati.
Saat dia selesai berbicara, mata Kaisar Mingzhen bersinar dengan warna merah darah yang tidak biasa, dan suasana di sekitarnya berubah dingin, terkunci pada Zhang Qisan dan yang lainnya. Merasakan aura yang menindas ini, Zhang Qisan dan yang lainnya menggigil ketakutan dan merasa tidak nyaman. Zhang Qisan menggertakkan giginya dan berkata, Mingzhen, ampuni mereka yang bisa diampuni. Tidak mudah bagimu untuk melawan kami berlima seperti ini. Melanjutkan pertarungan ini hanya akan menyebabkan kehancuran bersama, yang tidak akan menguntungkan kita berdua. Pikirkan baik-baik. Meskipun dia mengucapkan kata-kata ini, tidak sulit untuk mengetahui niat Zhang Qisan untuk mundur. Baik dia maupun Kaisar Feng Shui telah kehilangan keinginan untuk bertarung lebih jauh. Memang, seperti yang dikatakan Kaisar Mingzhen, mereka awalnya bersatu untuk melawan keluarga kerajaan. Bahkan jika mereka tidak bisa melawan, mereka masih bisa melindungi keselamatan mereka sendiri sampai batas tertentu. Dapat dikatakan bahwa selain aliansi keluarga kerajaan dan sekte hantu ganas, aliansi antara kedua sekte tersebut membuat mereka merasa tak terkalahkan. Akibatnya, mereka bersikap arogan di dalam labirin, menangkap siapa saja yang mereka lihat dan memperoleh banyak keuntungan. Kaisar Mingzhen selama ini dikenal sebagai orang yang baik hati di berbagai daerah, sasaran empuk bagi siapa saja yang ingin menindasnya. Ketika kedua sekte itu melihatnya, mereka mengira telah menemukan harta karun. Secara kebetulan, Kaisar Mingzhen juga membuka peti harta karun emas ungu. Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan ini? Tentu saja, mereka berencana merampoknya dengan paksa. Saat Kaisar Mingzhen menyadari bahwa ia akan kehilangan hartanya dan nyawanya dalam bahaya, ia memohon dengan menyedihkan sambil bersujud beberapa kali. Namun, orang-orang ini adalah pembunuh yang kejam. Apakah mereka akan mengampuni Kaisar Mingzhen hanya karena permohonannya? Mereka memutuskan untuk membunuhnya sepenuhnya dan tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Namun siapa sangka bahwa begitu niat membunuh mereka terungkap, Kaisar Mingzhen akan berubah total. Ia tidak hanya menyerang dengan kejam, tetapi ia juga menunjukkan kekuatan penindas yang sangat mengerikan. Ia bertarung melawan 5 kaisar sendirian, dan bahkan berhasil menekan mereka semua. Saat itulah Zhang Qisan dan yang lainnya merasa takut. Mereka bercanda, bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kaisar Mingzhen yang biasanya baik hati itu begitu kuat. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan berani memprovokasi dia dengan semua keberanian di dunia. Kini keadaan sudah keterlaluan, mereka telah menyalakan api, tetapi sulit memadamkannya. Begitu Kaisar Mingzhen mulai mengamuk, ia tampaknya berniat membunuh mereka semua sampai orang terakhir. Yang Chen menyaksikan dari pinggir lapangan dan tentu saja melihat bahwa masalah itu diprakarsai oleh kedua sekte. Namun, dia tahu bahwa Kaisar Mingzhen bukanlah sasaran yang mudah. Karakternya yang baik hati sebelumnya hanyalah kedok. Kaisar Mingzhen bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Sama seperti sekarang, ketika Kaisar Mingzhen beraksi, gelombang darah merah mengalir, membentuk serangkaian tangan berdarah. Tangan-tangan itu muncul dari tubuhnya, mampu menyerang dan bertahan, dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas bahwa metode kultivasinya dipenuhi dengan energi jahat. Ditambah dengan teknik mematikan Kaisar Mingzhen saat menyerang, mudah untuk menentukan bahwa Kaisar Mingzhen adalah karakter yang sangat kejam. Kaisar Mingzhen memiliki serangkaian teknik yang sangat rumit. Pertama, ada metode kultivasi energi darahnya. Tanpa sepengetahuan siapapun, ia menghantamkan kedua lengannya, membuatnya semakin membesar hingga panjangnya puluhan kaki, sangat kontras dengan tubuhnya. Lengan-lengan yang panjangnya puluhan kaki ini menyerupai lengan seekor kera. Kaisar Mingzhen menggunakannya untuk menghantam 5 kaisar agung dengan keras. Melihat lengan raksasa itu turun, kelima kaisar itu buru-buru menggunakan semua cara mereka untuk bertahan. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Semua gerakan bertahan mereka hancur, menjadi tidak efektif sama sekali. Wah! Suara yang mengejutkan bergema di udara. Kaisar pingsan berhasil mengeluarkan erangan tertahan sebelum memuntahkan seteguk darah, terluka parah di tempat. Namun, serangan itu belum berakhir. Kaisar Mingzhen menjadi semakin berani dan gila saat bertarung. Sambil tertawa histeris, lengannya terus menghantam berulang kali, tak terhentikan seperti kera, kekuatannya tidak dapat dihalangi. Kalau satu bantingan saja bisa membuat mereka hancur dan hancur, bagaimana mereka bisa bertahan terhadap beberapa bantingan beruntun? Zhang Qisan dan Kaisar Feng Shui bekerja sama, namun mereka kesulitan untuk menangkis pukulan berikutnya, tetapi mereka tetap muntah darah. Saat berikutnya, Zhang Qisan meraung, lari. Tanpa berpikir 2 kali, dia dan Kaisar Feng Shui mulai berlari, sama sekali tidak menghiraukan rekan-rekan mereka. Meskipun mereka secepat kilat, Kaisar Yun He dan Kaisar Ling He tidak seberuntung itu. Tepat saat mereka hendak melarikan diri, Kaisar Mingzhen menghantam dengan lengan raksasa lainnya, langsung meraih kedua kaisar di tangannya. Tidak, ampuni kami, ampuni nyawa kami. Kaisar Yun He dan Kaisar Ling He meraung. Kaisar Mingzhen mencibir, tangannya mengepal dengan brutal. Dalam sekejap, kedua kaisar tahap Jinzun itu hancur berkeping-keping, darah mereka berceceran di mana-mana. Dalam sekejap mata, hanya Kaisar Pingsan yang tersisa. Pada saat ini, Kaisar Pingsan gemetar seluruh tubuhnya,
menatap Kaisar Mingzhen dengan suara gemetar, jangan bunuh aku. Kaisar Mingzhen tertawa dingin, pingsan, barusan, sepertinya kaulah yang paling ingin membunuhku. Kau selalu menggertakku setiap kali kau melihatku, hanya untuk menunjukkan gengsimu. Baiklah, hari ini, biarkan aku membiarkanmu merasakan sakit yang lebih buruk dari kematian. Begitu Kaisar Mingzhen selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil sesuatu. Dalam sekejap, bola darah muncul, dan fungsinya tidak diketahui. Kaisar Mingzhen dengan paksa memasukkannya ke dalam mulut Kaisar Pingsan. Kemudian, Kaisar Pingsan menjerit kesakitan, berjuang keras di udara. Tidak seorang pun tahu persis rasa sakit seperti apa yang dialaminya, tetapi mereka hanya tahu bahwa tangisannya penuh dengan penderitaan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa meskipun Kaisar Pingsan telah menyebabkan masalah bagi orang lain karena sifat pengecutnya, penyiksaan semacam ini masih terlalu kejam. Sambil mendesah dalam hati, Kaisar Pingsan akhirnya meleleh menjadi genangan nanah, mengalir perlahan di tanah, wujud aslinya sama sekali tidak bisa dikenali lagi. Kaisar Mingzhen mencibir, sama sekali tidak peduli dengan hilangnya nyawa. Dia bergumam, sayang sekali aku tidak bisa menghadapi Kaisar Yuan Shan dan Kaisar Fen Sui tepat waktu. Jika mereka melarikan diri dan menyebarkan berita tentang kekuatanku, itu mungkin akan menjadi ancaman bagiku. Namun, tidak perlu membuat keributan tentang hal itu. Bagaimanapun, setelah memasuki balai bukti, aku akan meninggalkan tempat terkutuk ini. Bab 1569, Buah Penciptaan. Yang Chen bingung, apa maksud Kaisar Mingzhen? Meninggalkan tempat ini. Bagaimana pihak lain bisa tahu bahwa memasuki aula verifikasi pasti akan meninggalkan tempat ini? Jika semuanya berjalan lancar, ratusan tahun yang lalu saat terakhir kali pintu verifikasi Dao dibuka, Kaisar Mingzhen seharusnya belum memasuki aula verifikasi. Jadi bagaimana pihak lain bisa mengetahui hal ini dengan jelas? Kecurigaan muncul di benak Yang Chen. Mengapa Kaisar Mingzhen begitu kuat? Metode kultivasi macam apa yang telah dipraktikkan pihak lain? Sementara Yang Chen tenggelam dalam pikirannya, dia pasti sedikit menurunkan kewaspadaannya. Pada saat yang sama, Kaisar Mingzhen tampaknya telah mendeteksi sesuatu, siapa di sana? Hati Yang Chen bergetar, tidak menyangka bahwa jiwa periode integrasi dan ki sejati yang terkendali tampaknya tidak cukup untuk menyembunyikan dirinya dari Kaisar Mingzhen. Dia segera memerintahkan, Hong Yue, lakukan sekarang. Hong Yue segera berubah menjadi jubah bayangan, menutupi Yang Chen sepenuhnya. Yang Chen hanya merasakan tubuhnya menempel di permukaan yang lembut saat dia diselimuti oleh jubah bayangan. Saat ini, wajah Hong Yue memerah. Setiap kali dia dan Yang Chen menyatu dalam bayangan, tubuhnya akan sangat dekat dengan Yang Chen. Meskipun dia tidak peduli dengan detail ini, dia tidak bisa menahan rasa malu. Namun, sekarang bukan saatnya untuk tersipu. Kaisar Mingzhen tampaknya telah merasakan sesuatu dan mencari di area tersebut dengan sangat hati-hati setelah melompat. Saya baru saja menemukan beberapa fluktuasi, apa yang terjadi? Kaisar Mingzhen sangat terkejut. Yang Chen bahkan tidak berani menatap Kaisar Mingzhen sekarang, takut dia akan mendeteksi sesuatu. Dia tidak takut pada Kaisar Mingzhen, tetapi tidak perlu bertarung hidup dan mati dengannya di sini. Kaisar Mingzhen merupakan sosok yang sulit dikalahkan, dan mengingat kekuatannya yang hanya berada di tahap Jinzun, lebih baik tidak melawannya. Setelah mencari beberapa saat, Kaisar Mingzhen tidak menemukan apapun dan pergi sambil menggumamkan sesuatu. Tuan muda, bisakah kita keluar sekarang? Tanya Hong Yue. Yang Chen menggelengkan kepalanya, jangan terburu-buru, tunggu sampai aku memberi perintah untuk berpisah. Detak jantung Hong Yue bertambah cepat, pernyataan sederhana dari Yang Chen ini mengartikan bahwa dia harus tetap dekat dengan tubuhnya untuk beberapa saat. Yang Chen tidak memikirkan hal ini saat ini, dia tahu betul bahwa dengan kehati-hatian yang ditunjukkan Kaisar Mingzhen sebelumnya, dia tidak akan pergi begitu saja. Seperti yang diharapkan, setelah minum teh, Kaisar Mingzhen diam-diam kembali. Ternyata memang tidak ada apa-apa, gumam Kaisar Mingzhen, lalu bergegas pergi. Hong Yue merasa sudah waktunya untuk keluar, tetapi Yang Chen masih bersembunyi di balik bayangan, tidak mau muncul. Ini membuatnya merasa malu, berpikir bahwa Yang Chen mungkin tergila-gila dengan tubuhnya. Namun, setengah jam kemudian, Kaisar Mingzhen tiba-tiba kembali lagi. Kaisar Mingzhen tidak berbicara saat kembali, ekspresinya dingin saat mengamati area tersebut. Setelah tidak menemukan apapun, dia akhirnya pergi. Melihat hal ini, Hong Yue menarik napas dalam-dalam, tidak menyangka Kaisar Mingzhen akan bersikap sangat berhati-hati. Untungnya, Yang Chen cukup berhati-hati, atau mereka harus menghadapi pertempuran besar. Jadi, setelah setengah jam berlalu tanpa kembalinya Kaisar Mingzhen, Yang Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam, baiklah, kita bisa berpisah sekarang. Hong Yue kemudian berpisah dari Yang Chen, dan keduanya secara bertahap menampakkan penampilan mereka. Yang Chen menatap dengan serius ke arah Kaisar Mingzhen pergi dan menggelengkan kepalanya, sepertinya aku benar-benar tidak bisa ceroboh. Bukan hanya sekte hantu ganas dan keluarga kerajaan, tetapi juga karakter Kaisar ini,
mereka seperti naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak ada lebih banyak master di antara mereka? Sembari berpikir, Yang Chen melompat maju, mengunci suatu arah dan menyelidiki lebih dalam. Jalan yang dipilihnya berbeda dengan jalan yang dipilih Kaisar Mingzhen, yaitu berjudi dan mengharapkan keberuntungan, karena tidak seorang pun tahu jalan mana yang akan mengarah ke aula verifikasi. Namun, karena Kaisar Mingzhen, Yang Chen tidak berani membuang waktu lagi. Pertama, dia tidak punya banyak waktu luang saat pertama kali masuk. Kedua, Kaisar Mingzhen telah membuang lebih dari 1 jam waktunya. Selanjutnya, dia mengaktifkan murid ilahi Lingqinya secara berkala, menggunakan kemampuannya untuk mengingat rute, yang sangat meningkatkan kecepatannya. Sedangkan untuk tugas mencari peti harta karun, dia menyerahkannya sepenuhnya kepada Hong Yue. Dia melakukannya dengan sempurna, sambil memegang kunci yang diberikan oleh Yang Chen, dia melewati peti harta karun, membukanya, dan kembali ke sisi Yang Chen, sehingga efisiensinya meningkat pesat. Sepanjang perjalanan, Yang Chen menemukan makin banyak peti harta karun, membuktikan idenya bahwa makin jauh seseorang melangkah, makin banyak peti yang muncul dan makin bernilai peti-peti itu jadinya. Dia bisa mengabaikan peti perunggu kuno dan peti perak asli lainnya. Yang terpenting, dia membuka 2 peti emas ungu lagi. Pertama, itu adalah harta karun Suantian kelas tertinggi, sama seperti peti emas ungu pertama yang dibukanya. Harta karun Suantian tertinggi ini disebut gunting pola emas. Tanpa banyak waktu, Yang Chen langsung menyerahkannya kepada Hong Yue. Lagi pula, harta yang ada pada dirinya atau pada Hong Yue adalah sama, Yang Chen tidak pernah pelit terhadap rakyatnya sendiri. Awalnya tidak terlalu memperhatikan harta karun Suantian tingkat tertinggi berturut-turut yang telah diperolehnya, peti emas ungu kedua yang dibukanya bukan lagi harta karun Suantian tingkat tertinggi. Itu adalah buah. Buahnya sangat besar, menyerupai buah persik tetapi tidak persis sama. Buahnya bening dan membuat orang ingin menggigitnya. Yang Chen awalnya tidak dapat mengenali buah itu, tetapi setelah mengingatnya dengan saksama, dia berseru, itu adalah buah penciptaan, buah yang hanya lahir di pohon kuno penciptaan. Yang Chen sangat gembira. Pohon kuno penciptaan adalah benda suci. Keluarga kerajaan mampu mendominasi hingga sekarang karena mereka telah memperoleh pohon suci penciptaan saat itu. Namun, hal yang paling berharga di pohon suci penciptaan bukanlah aura suci penciptaan, tetapi buah penciptaan. Aura ilahi penciptaan dapat dibagikan ke banyak orang, sehingga generasi mendatang dapat menikmatinya, tetapi buah penciptaan hanya akan matang sekali dalam 1000 tahun. Mengandung esensi pohon kuno penciptaan, buah penciptaan akan membawa manfaat besar bahkan bagi mereka yang kuat di tingkat kaisar. Ini juga mengapa setiap generasi keluarga kerajaan memiliki orang-orang kuat di tahap demigod untuk menekan insiden, sebagian besar karena buah penciptaan. Melihat buah penciptaan, Yang Chen tidak bisa menahan rasa gembira. Ia berpikir sejenak dan berkata, meskipun agak berisiko, akan sangat disayangkan jika tidak memurnikan buah penciptaan sekarang. Mengingat kekuatan Kaisar Mingzhen yang luar biasa, perjalanan ke aula verifikasi sangatlah berbahaya. Memurnikan buah penciptaan juga akan meningkatkan kekuatanku, bukan? Begitu kekuatanku mencukupi, aku akan memiliki peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Dengan pemikiran ini, Yang Chen memutuskan untuk mengambil risiko. Bagaimanapun, memurnikan buah di tempat yang berbahaya bukanlah pilihan yang bijaksana. Bab 1570, mencapai tahap Jinzun. Namun, Yang Chen masih membuat keputusan seperti itu, dan dia langsung berkata, bulan merah, lindungi aku saat aku menyempurnakan buah penciptaan ini. Red Moon tidak tahu seberapa kuat buah penciptaan itu, tetapi sekarang dia sangat mengagumi Yang Chen. Karena dia memberi perintah, dia langsung setuju, berkonsentrasi melindungi Yang Chen dan bertindak sebagai pelindungnya. Yang Chen segera mengambil buah penciptaan, dan saat buah itu perlahan memasuki tubuhnya, ia pun memulai proses pemurnian. Proses pemurnian berlangsung sangat cepat. Yang Chen perlahan-lahan melarutkan saripati buah penciptaan ke dalam tubuhnya, dan saat saripati menyatu dengan tubuhnya, beberapa perubahan signifikan terjadi. Qi-nya terus tumbuh dan menguat. Dengan setiap intisari yang menyatu dan memurnikan tubuhnya, Qi-nya pun tumbuh lebih kuat. Ini adalah peningkatan langsung dalam kekuatannya. Asal dia meminumnya, pasti ada kemajuan. Buah itu dengan cepat membantu Yang Chen mencapai batas spirit plate-nya, menyebabkan spirit plate itu perlahan tumbuh menjadi bentuk anak kecil. Anak ini berwarna emas seluruhnya, dan memang merupakan Golden Venerable yang legendaris. Yang mulia emas telah mencapai, aku mencapai tahap Jinzun dengan mudah. Yang Chen sangat gembira. Ia mengira akan butuh waktu sebelum ia bisa mencapai jalan Golden Venerable, tetapi ia berhasil sekarang. Sekarang ia telah mencapai tahap Jinzun, bahkan jika ia tidak bisa menang melawan tahap demigod, ia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, kekuatan ilahi tahap demigod terlalu mendominasi, dan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolaknya untuk saat ini. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, manfaat yang dibawa oleh buah penciptaan belum sepenuhnya berhenti. Manfaat itu mulai meningkat sekali lagi, membantunya mencapai Jinzun tahap tengah,
lalu Jinzun tahap akhir, dan akhirnya, Jinzun puncak. Tinggal satu langkah lagi untuk mencapai periode integrasi. Baru pada titik ini manfaat buah penciptaan berhenti sepenuhnya. Yang Chen sangat gembira, tidak heran Kaisar He Tan telah memasuki periode integrasi berkat petualangannya di dalam pintu verifikasi Dao. Tidak heran ada desas-desus bahwa Bai Yudi mengandalkan pintu verifikasi Dao untuk memasuki tahap demigod. Terlepas dari masuknya Bai Yudi ke tahap demigod benar atau salah berkat pintu verifikasi Dao, harta karun di dalam pintu ini memang tidak ada habisnya. Wajah Yang Chen sekarang memerah, dan setelah mencapai puncak tahap Jinzun, vitalitasnya berada pada titik tertingginya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Senang sekali, teriak Yang Chen sambil tertawa terbahak-bahak. Selamat, Tuan Muda, telah mencapai tahap Jinzun. Red Moon menyadari perubahan signifikan pada Qi Yang Chen dan tidak menyangka buah itu begitu kuat. Yang Chen tertawa, jika aku bisa, Red Moon, kamu juga pasti bisa. Mendengar janji Yang Chen, Red Moon merasa sangat tenang. Dia tahu bahwa kata-kata Yang Chen seberat 9 tripod dan tidak berlebihan. Keberuntungan kami tidak terlalu buruk, tidak ada orang lain di sekitar saat terobosan. Baiklah, mari kita lanjutkan dan lihat, kata Yang Chen. Red Moon dan Yang Chen melanjutkan pencarian mereka bersama. Dalam pencarian ini, Yang Chen juga menggunakan murid ilahi Lingqi miliknya, yang sangat efisien. Namun, keberuntungan mereka kali ini tampaknya tidak begitu baik karena Yang Chen hanya membuka beberapa kotak harta karun perunggu kuno. Tetapi yang membuat Yang Chen segera berhenti adalah karena ia telah mencapai ujung jalan labirinnya. Namun, di ujung jalan setapak ini, ada aula megah dengan aura kuno di depannya. Aula itu pintunya terbuka lebar, dan ada 4 kata yang tertulis di atas pintu masuknya. Aula pembuktian. Hal ini membuat pupil Yang Chen mengerut, aku menemukannya. Tuan Muda, lihatlah arah lain dari balai bukti ini. Ada banyak jalan yang terhubung, dan lebih dari satu jalan mengarah ke sini. Red Moon mengamati dengan saksama dan memberitahu Yang Chen. Mendengar perkataan Red Moon, Yang Chen menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu. Karena tidak ada seorang pun di aula pembuktian sekarang, dia harus memanfaatkan kesempatan itu untuk bertindak terlebih dahulu. Yang Chen bergerak cepat, menggunakan teknik gerakan petir untuk memasuki aula besar. Ketika memasuki aula, Yang Chen merasakan kemegahannya, dan bukan hanya kemegahannya, tetapi juga seolah-olah dia telah memasuki pusaran. Dia bisa merasakan keahlian yang cerdik dari pencipta aula tersebut. Saat Yang Chen memasuki aula, dia melihat banyak patung, semuanya tampak berbeda dan memancarkan aura yang menakjubkan. Akhirnya, tatapan Yang Chen tertuju pada 3 peti harta karun kristal yang mengambang di tengahnya. 3, hanya 3. 3 kunci kristal yang sesuai dengan 3 peti harta karun kristal. Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Mengingat keterbatasan waktu, Yang Chen segera mengeluarkan kunci kristal miliknya yang sudah lama disimpan untuk mencoba membuka peti harta karun. Akan tetapi, saat dia hendak membuka peti harta karun itu, deteksi jiwa ilahinya tiba-tiba merasakan sesuatu. Tidak bagus, ada seseorang yang datang. Yang Chen tahu tidak ada waktu untuk disia-siakan, jadi dia segera bersembunyi. Ketika dia bersembunyi, Yang Chen menarik jiwa ilahinya dan menggunakan murid ilahi Lingqi untuk mengamati. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ternyata anggota sekte hantu ganas sedang datang. Kalau itu kekuatan lain, mungkin tidak jadi masalah, tapi saat melihat anggota sekte hantu ganas, dia berpikir sejenak lalu dengan berat hati mengeluarkan pil tak kasat mata dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah menelan pil tak kasat mata, Qi yang terpancar dari tubuhnya lenyap sepenuhnya, jauh lebih efektif daripada sekadar menyembunyikan Qi-nya. Ini masih belum cukup, Yang Chen juga menggunakan jimat gaib pada dirinya, membuat tubuhnya lebih transparan. Bersama dengan Invisible Pill, mereka membuat kombinasi yang sempurna. Itulah sebabnya Yang Chen sangat menginginkan pil tak terlihat. Efeknya tidak selalu sempurna jika digunakan sendiri, tetapi jika digunakan bersama-sama, sekte hantu ganas tidak akan dapat menemukannya. Ternyata, pilihannya untuk meminum pil tak terlihat adalah pilihan yang tepat. Setelah anggota sekte hantu ganas memasuki aula, mereka melihat sekeliling dengan saksama, dan memeriksanya dengan saksama menggunakan jiwa suci mereka. Tidak ada seorang pun di sini. Luo Su dan Li Huang memberikan jawabannya. Orang hebat Flying Wing, apakah kamu menyadari sesuatu? Yang Chen bertanya-tanya siapakah orang ini, dan jelas bahwa Li Huang dan Luo Su sangat menghormatinya. Orang ini, yang disebut Flying Wing Great Person, mengenakan jubah yang sama seperti yang lain. Akan tetapi, topinya menutupi wajahnya dengan sangat rapat dan sama sekali tidak terlihat. Orang hebat sayap terbang itu tampaknya telah mencari sesuatu untuk sementara waktu dan kemudian berkata, memang tidak ada seorang pun. Melihat ketiga peti harta karun kristal ini dan deskripsinya, saya pikir kita telah datang ke tempat yang tepat. Baru setelah mendengar perkataan orang hebat sayap terbang, Yang Chen akhirnya bisa bernapas lega. Entah mengapa, orang hebat sayap terbang ini membuat Yang Chen merasa ngeri. Ia berpikir bahwa jika ia tidak meminum pil tak terlihat, ia mungkin telah terekspos di bawah jiwa ilahi orang hebat sayap terbang ini.